Coba didesain mobil khusus untuk presiden pakai kaca gitu, yang ada kursi tapi kelihatan aku berdiri gitu loh. Halo Sobat Dudere, ketemu lagi di channel paling keren ini, FNF. Hari Senin 18 Mei 2006 bersama saya dengan Cak Dero. Assalamualaikum Cak Dero, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Kabar baik, ini ada kabar baik Cak Dero. Istana membuka sayembara, membuat mobil terbuka dengan kaca yang penumpangnya, ini kira-kira Pak Presiden, bisa dilihat seluruh orang negeri ini Cak. Ya, ini aneh-aneh aja sayembarannya kalau gitu. Maksudnya supaya transparan begitu ya. Transparan pengelolaan anggaran sih bagus, tapi kalau transparan supaya badannya kelihatan dari luar, ya itu jadi pertanyaan kita semua. Gimana ceritanya tuh Cak Jarod? Jadi di acara kemarin waktu di Jawa Timur itu dia mengungkapkan tiba-tiba terbetik ini, gagasan mana Kapolri? Oh nggak ada. Saya tuh punya ide. Ini maksudnya dia selama perjalanan menuju lokasi itu kan berdiri menyapa kanan kiri rakyat. Terus mengulangkan dia berdiri, dia bilang saya sudah 75 tahun. Kalau bisa, gimana pindah didesain nih mobil dengan kaca terbuka dibuatkan kursi, jadi seolah saya berdiri terus menyapa orang. Ini aneh ini ya Pak Prabowo ini, idenya ada-ada saja. Mobil mobil dibikin transparan, kelihatan dari luar kaca, didesain duduk tapi kelihatan berdiri. Gimana ini? Desainer dari Jerman juga nggak bakalan bisa itu menerjemahkan keinginan Prabowo. Tapi yang menarik buat kita adalah ini Pak Prabowo lama-lama ini susah diikutin jalan pikirannya. Siapa sesungguhnya yang mendesain atau yang membisiki dia untuk bicara aneh-aneh soal dolar, desa, mobil transparan, dan banyak sekali yang membuat kita itu mengernyitkan dahi. Ini maksudnya apa Pak Prabowo ini? Ini saya lagi mikir minta Pindad mana itu Pak Profesor Sigit? Ada Sigit? Nggak ada. Coba didesain mobil khusus untuk presiden pakai kaca gitu, yang ada kursi tapi kelihatan aku berdiri gitu loh. Boleh dong? Hah? Gue ini udah 75 tahun nih, gila. Tadi aku kasihan rakyat nunggu lama ya. Kalau kita lihat ya bagaimana pidato Prabowo saat peresmian Museum Marsina, dia kan membaca dari awal sampai akhir sampai terus tentang yang blunder soal dolar. Terus ada yang mempermasalahkan, ini siapa yang bikin pidato? Apakah Prabowo sengaja spontan? Jelas ini yang buat pidato sama. Kalau yang ini, yang ide mobil terbuka, spontan ya. Saya punya ide terpikiran bagaimana kita membuat mobil terbuka dibalas sama netizen. Jadi mobil jenazah dibuka ya, jadi kelihatan dari luar gitu ya. Mobil jenazah luar biasa. Jadi ini Pak Prabowo ini mungkin karena udah sepuh begitu ya. Jadi kadang-kadang pikirannya tuh apa ya, terlalu liar gitu untuk membayangkan sesuatu, sehingga yang muncul di kita adalah pernyataan yang aneh. Nah, soal buruh itu juga ada kritikan itu Cak Jarod. Jadi di patungnya Marsinah ini ditulis Ibu Marsinah, pahlawan, sebagai salah satu pahlawan. Marsinah meninggal di usia 24 tahun dan belum menikah, kok ditulis Ibu Marsinah? Dan tidak ada pahlawan-pahlawan di Indonesia itu di depannya dikasih ibu atau bapak gitu. Ya namanya langsung. Ini juga lagi-lagi nih pembisiknya dan juga yang mengendalikan Pak Prabowo ini aneh bin ajaib. Pertanyaan besar nih, apakah iya tidak ada yang memberitahu Prabowo yang terbaru soal dolar? Masa nggak ada yang tahu? Terus pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya orang-orang sekitar Prabowo? Sehingga Prabowo ini seperti hanya mati hati, mati telinga. Kalau mati mata nggak mungkin kan dia bisa melihat masyarakat yang menyambutnya. Iya, dia memang publik semakin percaya bahwa informasi ke Pak Prabowo sangat dibatasi melalui pintu yang sangat terbatas. Dan yang paling berperan sangat kuat di dalam lingkaran Pak Prabowo adalah Teddy. Lagi-lagi anak muda yang manis ini yang selalu menjadi masalah untuk dibicarakan. Terakhir ada tulisan dari proyek Multatul ini,
Cak Jarot, yang mengupas tentang tragedi bencana Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, di mana mereka istana itu mengkooptasi media mainstream untuk tidak memberitakan apa yang terjadi. Apakah boleh saya ceritakan lengkapnya, Cak? Sobat Doder, ini Project Multatuli ini website investigasi. Sama seperti halnya teman-teman jurnalis yang membuka diri untuk melakukan investigasi. Terus dia menyebutkan, ini larangan pemberitaan mengenai kasus musibah di Sumatera dan Aceh. Hingga sekarang beberapa lokasi belum menerima bantuan berdasarkan informasi investigasi oleh si Project Multatuli. Belakangan diketahui bahwa Teddy Seskap Teddy yang melarang pemberitaan bahwa bantuan belum ada. Bayangkan, ada Cak, reporter yang memberitakan langsung kena tegur, pempatnya diganti. Bayangkan, ini orde apa ya? Melebihi intervensi Orde Baru. Orde Baru saja tidak melakukan itu. Presiden-presiden sebelumnya tidak pernah melakukan censorship masuk ke dalam internal media-media mainstream maupun non-mainstream untuk mengatur pemberitaan. Jadi kalau kita baca benar, Cak Jarot, di proyek Multatuli itu ditulis begitu bebas, memang tetap dirahasiakan nama wartawan itu. Kalau dia yang kita baca adalah ada 2 wartawan yang mendapatkan perlakuan betul-betul aneh dari Teddy. Nah, kalau nama Teddy memang jelas disebut, yang melakukan intervensi, yang melarang itu adalah Teddy, tapi wartawannya namanya dirahasiakan, dia pakai inisial Indira dan Rina dari TV swasta. Jadi ketika itu si Rina ini melaporkan peristiwa banjir di mana belum ada bantuan sedikit pun. Bahkan dia melihat di tempat yang lain tumpukan beras yang tidak disalurkan, bahkan hilang, diambilin orang. Nah, ketika dia melaporkan nggak kuat, saking sedihnya si Rina ini nangis. Tapi kemudian ditegur si Rina oleh koordinator wartawan di Jakarta supaya jangan nangis-nangis kalau memberitakan, dan beritakan hasilnya saja. Jangan memberitakan yang jelek-jelek dari apa yang terjadi di bencana itu. Beritakan yang baik-baik, kalau perlu beritakan peran serta pemerintah penanganannya yang begitu cepat. Dia harus memberitakan sesuatu ilusi, sesuatu yang tidak dia lihat. Padahal kerja jurnalis itu kerja fakta, kerja data. Jadi kemudian proyek Multatuli mempertanyakan kepada Seskap sampai hari ini ya, bulan Mei, 15 Mei, belum dibalas. Sampai 15 Mei belum dibalas persoalan yang terjadi di Aceh, bagaimana pemerintah memanipulasi data korban. Dan sampai reporternya nangis karena saking sedihnya, malah ditegur oleh pemimpin redaksi dari Jakarta. Jadi Sobat Doder dan netizen pahaman sekarang bagaimana media-media mainstream begitu dapat pressure dari siapa? Ya, salah satunya dari Teddy. Jadi mereka berhati-hati supaya apa? Memang terlalu terlalu pressure-nya terlalu gila-gilaan, Cak. Dia dengan seenaknya telepon Pemret seperti itu menjelaskan bahwa pers adalah bagian dari pemerintah. Loh, yang sekarang kalau bagian dari pemerintah, siapa yang ngeritik ini, Cak? Ini bukan pertama kali ya. Saya catatan. Masih ingat, Cak, pemberian bansos Lebaran kemarin tuh. Kan bagi-bagi ke masyarakat Jakarta. Ada satu paket itu 500.000. Wartawan bertanya, Pak, kepada Menteri ini Koperasi, ini anggaran dari mana? Si Menteri Koperasi itu lagi memikirkan ya jawaban apa yang paling tepat ini. Tiba-tiba ini Seskap Teddy bilang pokoknya ada. Coba itu. Ya, ini anak muda yang diberi kewenangan yang melebihi batas sehingga akhirnya yang terjadi adalah fasisme. Ini tidak sehat untuk alam demokrasi. Sementara kita tahu kan, media itu adalah pilar kelima dari demokrasi. Kalau media itu sudah dikooptasi, dikendalikan, dan diatur oleh pemerintah untuk sesuatu yang tidak benar, ya rusak demokrasi ini. Negara akan rusak kalau tidak ada lagi kontrol yang berdiri di ruang yang independen. Kalau media sudah dianggap sebagai kalian adalah keluarga besar, kalian adalah wartawan istana, artinya hari-harinya ada di istana, sehingga yang diberitakan yang baik-baik dari istana. Lalu apa fungsinya KSP, fungsinya Bakom Presiden, fungsi Humas Presiden? Kalau media pun
dikooptasi seperti itu, dikendalikan dan juga mungkin ditekan kalau ada berita yang kurang bagus, langsung telepon pemilik modal, telepon pemimpin redaksi untuk untuk membicarakan, untuk memberitakan sesuai pesanan pemerintah. Sangat tidak sehat. Maka yang terjadi akhirnya pemerintah bebas melakukan apa saja karena tidak ada lagi yang bisa kontrol, tidak ada lagi wartawan-wartawan yang skeptis, yang bisa mengorek dan memberitakan kejanggalan-kejanggalan pemerintah. Jadi Pak Prabowo, kesalahan awal adalah bagaimana TNI untuk ditarik kembali dalam kegiatan praktis sehari-hari. TNI ini juga salah satunya. Polisi tentara aktif dilarang untuk menjabat sesikap, tapi diubah ini undang-undangnya. Jadi Pak Prabowo, ini persoalan paling krusial. Bagaimana seorang TNI tentara aktif bisa menjabat sebagai sekretaris kabinet. Ada perkembangan terbaru, Cak. Ingin tahu bagaimana begitu masifnya TNI untuk melakukan apa dalam kegiatan sehari-hari. Masih ingat kegiatan nobar pesta babi ya? Viral di mana-mana itu di media sosial dan lain sebagainya, dan di berbagai daerah kan dilarang oleh TNI ya. Tapi di sisi lain, Pak Yusril mengatakan bahwa film Pesta Babi boleh beredar, boleh ditayangkan. Iya, ketika secara ini kelembagaan ya, ada komandan polisi, tentara di sebuah daerah di Ternate menjelaskan ini dilarang. Kenapa? Membahayakan siapa? Dia tidak bisa menjawab. Tapi setelah banyak kasus-kasus terjadi, ini Menko Bidang Hukum HAM dan Imigrasi Yusril Isamahendra menyatakan pemerintah tidak pernah melarang tentang nobar pesta babi. Pemerintah, Cak, tidak pernah melarang. Terus TNI ini bagian apa aja? Bukan pemerintah. Ini menimbulkan kecurigaan, ada apa dengan pemerintah? Kok tidak memiliki pernyataan yang sama? Sudah banyak sekali saluran informasi, tapi informasi semua orang bisa bicara, semua orang bisa mengeluarkan pernyataan, dan betul, ini TNI melakukan atas nama siapa kalau Yusril mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang nonton bareng film Pesta Babi itu. Jadi ini sekali lagi pemerintah ini, Pak Prabowo ini, anak buahnya ini udah semakin kacau ya, semakin tidak kompak, semakin mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri. Apakah mereka mencari muka sendiri-sendiri, TNI mencari muka, Yusril cari muka, atau yang lain kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini sangat tidak sehat untuk sebuah negara. Bagaimana informasi itu simpang siur, bukan satu suara, dan tidak membuat masyarakat itu nyaman atau tentram atau merasa percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah. Artinya pemerintah ini ada sesuatu yang ganjil di dalamnya. Jadi Pak Prabowo, satu hal, politik Anda sudah limbung. Kenapa? Banyak isu, banyak peristiwa yang kira-kira menyakitkan hati masyarakat. Ekonomi apalagi? Ekonomi, ini seorang profesor memprediksi bahwa dolar pada Juli Agustus bisa menembus 20 hingga 25 ribu. Bahaya, Cak. Sampai closing statement, Cak. Ya, sebelum di closing statement saya masih ingat tentang Teddy. Teddy itu ada fotonya sama Pak Jokowi waktu dia siraman, nanti kita Nah, kasih, Cak. mm-mm. Teddy waktu nikahan siraman, yang nyiram itu Pak Jokowi. Itu tahun 2018. Maknanya Dan apa ini, Kak? Siraman ini maknanya apa ya? Prosesi ya? siraman nikahan, prosesi Oh, nikahan. prosesi. Mm. Salah satu proses nikahan. Dan itu Pak Jokowi yang melakukan siraman. Jadi Pak Teddy ini memang kadernya Jokowi yang amat sangat disayang dari 2018, dan kita ingat ketika itu media sosial dipenuhi dengan sepak terjang Teddy, dan kita terbius, ini anak muda, tentara, punya prestasi yang bagus, orang tuanya juga militer, kita semua takjub pada sosok Teddy. Tapi belakangan sampai hari ini kok semakin terbuka siapa Teddy. Salah satunya adalah yang gemoy, yang melehoi, dan kemudian intervensi terhadap pers, dunia pers. Ini Dewan Pers nggak ada suaranya ini terhadap istana yang terlalu jauh mengendalikan informasi. Bagaimana bisa masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat kalau setiap kali kritikan media ditangani dengan intervensi. Intervensi ini macam-macam, ada kekerasan, ada kelembutan. Ya, kalau kelembutan tahu sendiri seperti itu. Ya, itu artinya keadaan akan lebih susah, akan lebih sulit dari 98. Karena dolar sudah sampai 20.000, dan
pemerintah tidak punya opsi lagi. Opsi yang sekarang sedang diusahakan oleh Purbaya untuk menaikkan royalti tambang sebesar 200 triliun, kalau dolar naik lagi itu nggak ada apa-apanya. Jadi memang kelihatannya bakal kiamat ini negara ini. Ya mohon maaf ya, karena kalau dilihat dari segala sisi, mau apa lagi? Semua barang impor, semua produk impor, sembako impor, dan itu artinya kita harus mengikuti harga internasional yang kita sendiri tidak punya kemampuan untuk membeli dengan harga-harga yang tinggi. Sementara pemerintah harus mengadakan uang, pemerintah harus bisa mengendalikan dolar supaya masyarakat tidak terbebani lebih jauh lagi. Dan sudah tidak ada lagi jalan lain kecuali menaikkan harga BBM subsidi. Ketika harga BBM naik, ketika harga BBM subsidi naik, maka rakyat akan berontak di tengah kesulitan hidup, di tengah lapangan kerja nggak ada, di tengah kelaparan, dan itu kemungkinan yang akan terjadi adalah seperti 98, dan ini sudah diprediksi oleh banyak pengamat. Nah, kira-kira Kak, bukan kira-kira, saya mengambil kesimpulan nih dari pertemuan hari ini soal Teddy. Teddy kan reaktif, mengambil kesimpulan, langsung bertindak di kasus banjir di Sumatera maupun di yang terbaru di mana di bantuan bansos. Itu kan langsung nggak bisa ditunda. Kalau disingkat LGBT, langsung nggak bisa ditunda. Itu adalah reaksi dari Teddy. Tetap semua. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Cak, dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam freedom and fairness.